memang di pasar ultra high end ya, 4 channel 425 juta. PCB lewat, pemanas gitu, timahnya langsung cair, komponennya di stem pakai mesin cep, diangkat, selesai keluar jadi. Baru di kelas tinggi kok pakai amplifiernya ini. Kemudian kita dengerin dan powernya rewel nih misalnya, panas lah, terus makan dayanya gede lah. Nah, Kartens, balik lagi kita di channel YouTube Kartens Audio Jakarta. Jadi, seperti biasa ya, kita kalau udah di setup ruangan seperti ini, pastinya Pak Edi, kita selalu ngobrolin hal-hal mengenai audio mobil di Indonesia. Terkhusus lagi, nggak juga lupa untuk di internasional juga ya, Pak Edi ya. Yang pasti adalah tamunya tuh semuanya spesial. Spesial banget. Dan hari ini nggak kalah spesial, Pak Edi. Karena hari ini adalah seseorang yang mahir di bidangnya. Ya, tentunya juga kemarin kita juga sempat mendatangi acaranya ya Pak Edi di Jakarta Barat, launching produknya, dan nanti produknya akan juga kita kasih tahu apa aja produk yang baru. Dan ini sih produknya adalah amplifier high end ya Pak Edi. Hari ini nanti kita akan in-depth aja langsung, jadi masing-masing akan kita kumpas tuntas ya bareng Pak Andre. Nah ini brand baru ya, produk baru, dan sudah banyak yang sudah install. Jadi kita tertarik untuk lihat juga apa sih yang menarik dari produk terbaru ini kan. Gitu. Oke, dan nanti akan saya tanyakan juga kepada Pak Andreas. Pak Andreas, apa kabar? Baik. Nanti akan saya tanyakan juga kepada Pak Andreas ya. Dari sisi sebagai brand distributor, dan juga nanti akan Pak Edi juga nanti akan mungkin melihat dari sisinya installer ya. Jadi bisa dibahas dari kedua sisi. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh Pak Edi dan Pak Andre, bisa dijelasin dulu nggak Pak Andre ini untuk tapi juga sebelum bahas mungkin bisa bahas dulu nih latar belakang Pak Andre nih. Oh iya benar. Ya. Mungkin dari 3 juta penonton kita belum ada yang tahu Pak Andreas ini siapa. Pak Andre mungkin bisa diperkenalkan dulu kepada 3 juta penonton kita. Saya Andre, CEO dari Audio Plus Indonesia. Kita sih mendistribusikan berbagai macam merek ya di Indonesia, dan kita berfokus juga di market high end dan ultra high end. Salah satunya Audio Solution ini. Dan baru-baru ini juga inilah produk yang kemarin launching ya Pak Andre. Iya. Nah, kita akan menuju langsung aja kepada produknya Pak Andre. Di sini ada 4 produk ya Pak Andre. Iya. Produk ini 4 itu apa aja sih Pak Andre? Jadi dia kalau di Audio Solutions ini ada 3 line up sebetulnya. Yang paling mahal itu Quattro, ini untuk pasar ultra high end. Kemudian di lini kedua itu ada 2. Yang Quartetto 4 channel dengan Duo yang 2 channel. Kemudian di bawahnya lagi yaitu Quattrocento yang kecil ini. Jadi sebetulnya lininya ada 3, tapi yang di lini tengah ada 4 channel, ada 2 channel gitu. Oh gitu. Dan ini akan sangat cocok mungkin ya di pasar Indonesia nih Pak Andre. Dan untuk brand sendiri Audio Solution ya Pak Andre. Boleh diceritain sedikit nggak Pak Andre untuk mengenai latar belakang dari brand Audio Solution ini? Ya, jadi saya mengenal Audio Solution ini ketika kita ke EMA Euro Final ya di Salzburg, dan kita lihat beberapa mobil yang juara di kelas tinggi kok pakai amplifiernya ini. Kemudian kita dengerin dan bagus gitu, cocok dengan suara yang saya idam-idamkan gitu. Terus fisiknya juga bagus, ukurannya nggak terlalu besar gitu. Kemudian kita cari informasi lebih lanjut, kita diskusi gitu. Nah, sebenarnya Audio Solutions ini sebenarnya merek udah cukup lama. Ya, di Itali ya. Nah, yang kita ambil ini adalah Roberto Tocnon series. Jadi di setiap produknya itu ada tulisan tanda tangannya dia, by Roberto Tocnon, baik yang mahal maupun yang murah pun semua ada. Nah, Roberto Tocnon series ini artinya Audio Solution yang didesain oleh Roberto Tocnon. Gitu. Jadi ini artis di balik produknya gitu ya Pak. Betul. Dan sebenarnya Audio Solution itu sendiri brand baru atau mungkin saya baru dengar di Indonesia? Ya, baru dengar. Sebetulnya mereknya udah lama. Roberto Tocnon series ini yang baru gitu. Jadi Audio Solution-nya sendiri udah lama, cuman ada tipe baru yang namanya Roberto Tocnon series gitu, yang didesain oleh Roberto Tocnon. Nah, Pak Edi, sebelum kita ngobrol lagi lebih jauh nih, ngeliat dari produknya, menurut Pak Edi gimana nih? Dari tampilan luarnya dulu. Yang pasti pertama kali lihat sih impress ya. Pertama biasanya kalau power yang high end atau ultra high end tuh
desainnya pasti artistik pertama ya, tampilannya eye catching, terus suaranya udah pasti bagus ya. Dan yang jadi masalah itu biasanya kalau kita install di mobil itu kan pasti hit, ya kan, size juga ya. Jadi menarik. Jadi kalau misalnya ada produk baru yang ultra high end, amplifier compact juga, kita akhirnya jadinya punya apa? Opsi-opsi ya, opsi-opsi produk-produk audio high end mana yang bisa kita install di mobil gitu. Dan Pak Andreas, sebenarnya ada nama lain nggak sih di balik brand audio solution ini? Ya namanya tadi Robert Tognon itulah ya. Jadi kolaborasi lah gitu ya. Seperti Nike kolaborasi dengan desainer siapa. Nah ini juga gitu, Audio Solution kolaborasi dengan Roberto Tognon. Gitu. Dan asalnya tadi dari Italia ya, dari Italia. Dan besok mungkin bisa kita ajak juga tuh Roberto Tognon. Langsung zoom. Nah, Pak Andre, ini produknya sebenarnya ada nggak sih keunggulan utama yang ditawarkan ya oleh produk ini jika dibandingkan dengan kompetitornya di pasarnya atau dengan produk-produk sebelumnya? Ada dua hal ya. Yang pertama, sesuai tagline-nya itu Roberto Tognon series ini built for music. Artinya suara yang dihasilkan bukan suara yang bagus gitu, tapi benar-benar menjadi musik. Berbeda kan, kalau suara yang bagus itu kan wah detailnya bisa kedengeran, ini fret gitarnya semua bisa kedengar. Bukan itu yang dituju, tetapi sebuah musik keseluruhan. Jadi tujuannya, arahnya udah jelas. Amplifier ini built for music, untuk menghasilkan musik secara keseluruhan yang bisa entertain kita, bisa kita nikmati gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dibandingkan dengan amplifier lain termasuk yang kita udah pernah distribusikan, ini ukurannya jauh lebih kecil, lebih compact, untuk kelas harga dan kualitas yang sama. Gitu. Kalau untuk mengenai ukurannya sendiri, pasti ini akan sangat compact untuk di mobil-mobil daily use bisa? Bisa, betul. Terutama yang itu kan kecil sekali. Iya sih, ya, ini juga medium. Nah, ini pun nggak besar-besar banget untuk kualitas harga yang ultra high end gitu ya, untuk kualitas suara yang ultra high end. Dan dari Pak Edi sendiri, kalau untuk melihat ukuran seperti ini ya sebagai installer, ini kira-kira bisa ditaruh di sebelah mana kah? Di bagian mobilnya atau? Tergantung mobil sih ya. Jadi kalau misalnya mobil-mobil yang bagasinya lapang ya harusnya yang seri paling tinggi pun masih bisa masuk ya. Apalagi kita ini kan baru 4 channel ya. Ya ini udah 4 channel. Jadi segini udah 4 channel gitu. Nah, dari produk ini Pak Andre, sebenarnya target utama dari produk ini ya, khususnya di pasaran Indonesia, itu seperti apa? Market utamanya, dan kemudian juga bagaimana audio solution ini memastikan pengalaman audio terbaik untuk penggunanya. Nah, yang pertama pasti target marketnya adalah orang-orang yang suka musik. Jadi bukan orang yang mencari sensasi 5 menit pertama, wow detail luar biasa gitu, tapi bisa dinikmati jangka panjang. Tetapi juga bukan di lain sisi yang suaranya boring, cuman enak dinikmati jangka panjang, tapi nggak ada detailnya juga nggak enak. Jadi dia menyeimbangkan keduanya. Kemudian pasarnya jelas kalau dari segi marketnya ini ultra high end, kemudian ini high end, dan itu mid end, tapi nggak dibilang mid juga lah, mid yang mulai ke high end gitu. Nah, gitu kira lebih pasarnya. Itu yang kita tuju. Dan tapi apakah menutup kemungkinan untuk orang-orang awam gitu ya untuk mencoba produk ini, mendengarkan sensasi dari produk ini gitu kan? Ya, sangat memungkinkan, dan tentunya ini harus tersedia di installer-installer yang bagus ya. Salah satunya Karten ini gitu, untuk supaya mereka bisa mendengar langsung kualitas produknya. Seperti kemarin di event kan kita demokan. Ya. Jadi orang bisa mendengar, wow, seperti ini hasil suaranya, nggak beli kucing dalam karung. Ya. Nah, kita akan beralih ke Pak Edi ya, selaku installer juga di sini ya. Dari sisi installer, setelah mendengarkan dari Pak Andre nih, Pak Edi ya, tentang sejarah audio solution ini, menurut Pak Edi apa yang paling menarik untuk produk baru ini? Yang pasti mungkin nanti kita akan dengar banyak hal dari sisi komponen ya. Dari segi teknikalnya kita akan dengar dari Pak Andre, nanti akan dibahas. Nah, yang kalau dari sisi installer, kita menariknya adalah selalu ada tantangan baru, selalu ada produk baru yang bisa menjadi pilihan, opsi buat customer juga. Dan bagaimana caranya juga, biasanya kita punya challenge bagaimana menaklukkan satu buah amplifier atau sistem bisa dimasukin dalam mobil jadi suaranya bagus, karena ngeracik itu juga nggak gampang sebenarnya. Walaupun kita udah spend gede, kalau kita ngeraciknya juga nggak benar, pasti hasilnya juga kacau balau biasanya. Nanti kita akan dengar apa sih yang menarik dari komponen-komponen ini ya, dari juga gitu. Dan Pak Tres, jadi gimana nih? Udah
mulai tertarik belum sama produk ini? Nanti akan kita bahas juga lebih dalam ya. Dan pastinya ini produk bukan kaleng-kaleng dong Pak Andre ya. Nah, sekarang kita masuk ke dimana kita akan membahas tentang produk ini ya. Bagaimana produk ini size-nya seperti apa, kemudian juga kelebihannya juga nanti akan mungkin lebih detail lagi bisa dijelaskan Pak Andre ya. Dan sekarang kita beralih ke Pak Andre. Jadi Pak Andre, apa yang membuat ya desain amplifier audio solution ini unik? Oke, salah satunya amplifiernya ini menggunakan PCB 2 lapis, bukan 2 layer ya. Kalau 2 layer kan satu PCB ada layer atas, jalurnya ada layer bawah. Tapi kalau dia ini PCB-nya 2 layer. Jadi kalau diperhatikan 2 lapis, sorry. Jadi kalau diperhatikan amplifiernya memang sedikit lebih tinggi dibanding amplifier lain, tetapi dari segi size lebar dan panjangnya menjadi jauh lebih masuk akal untuk di mobil. Sebagai contoh, kalau amplifier yang kualitasnya seperti ini, biasanya 2 channel aja udah segini besarnya. Nah ini kan cuma segini, 4 channel gitu. Jadi itu yang membuat dia unik, salah satunya. Jadi efektif juga ya Pak Andre. Jadi PCB-nya 2 lapis, termasuk yang paling murah pun. Oh gitu. Dan nanti ini akan launching ke pasaran itu mulai tanggal berapa Pak? Sudah kita launching kemarin dari event kemarin, betul. Jadi barangnya juga udah tersedia di kita. Semua tipe kita standby. Pak. Ini udah tersedia di kertas tuh nanti akan? Udah ya. Jadi tinggal tunggu aja nih siapa yang masuk. Nah, sebenarnya ini ada 4 amplifier audio solution ya. Jadi bisa disebutkan nggak Pak Andre untuk nama-nama produknya dan apa yang membuat 4 produk ini beda satu sama lain? Yang paling tinggi yang kita sebut market ultra high end ini namanya Quattro. Quattro. Sesuai namanya Quattro itu kalau di Audi Quattro kan 4 roda. Nah ini artinya Quattro ini 4 channel. Jadi udah bisa drive 4 speaker lah gitu boleh dikatakan ya. Kemudian size-nya seperti ini ya, relatif masih masuk akal. Tenaganya 4 kali 150 watt dan menggunakan komponen-komponen yang terbaik tanpa kompromi. Dari sini di scale down menjadi Quartetto. Ya, Quartetto masih quart juga kan, berarti 4 channel. 4 channel dengan watt sedikit lebih kecil, 4 kali 125, tetapi masih cukup juga. Komponennya juga di scale down, tapi masih tetap yang bagus. Nah, karena atas permintaan pasar diciptakan duo, jadi 2 channel version dari Quartetto. Ukurannya sama persis, cuman tenaganya 2 kali 235 watt. Gitu. Ya, itu yang kita demo kemarin. Nah, dari sini di scale down lagi ke Quattrocento. Ini 4 kali 100 watt. Dan untuk ukuran 4 kali 100 watt termasuk kecil sekali. Ya, dengan amplifier ukuran segini. Nah, ini komponennya juga di scale down lagi, tapi tetap masih dalam batas kualitas yang ditentukan oleh Roberto Tocno. Gitu. Nah, Pak Edi, ada yang mau ditanggapi dari produk ini? Belum dijelaskan secara detail ya. Nanti kita akan penasaran juga. Jadi yang jadi penasaran itu bagaimana nih kualitas suaranya nih. Terus nanti bagaimana nih mix and match-nya. Biasanya kan amplifier ada mix and match nih. Speaker apa yang cocok, terus bagaimana penempatannya dan lain-lain. Jadi tadi kita akan bahas juga ya sama Pak Andre. Itu yang jadi penasaran kalau buat kita installer. Yang penting bagaimana bisa jual, bagaimana bisa cuan ya, biar hasilnya bisa bagus sama reliable. Iya, reliable jangan juga. rusak-rusak gitu. Jangan rusak-rusak. Jangan protek, jangan panas. Itu jadi masalah juga itu nanti. Nah, untuk kategori kelasnya nih apa nih Pak Andre untuk 4 amplifier ini? Nah ini ultra high end. Kalau yang Quartetto itu di high end. Kemudian Quattrocento itu di mid end, yang tapi di batas atas lah ya. Jadi masih di dari mid sampai ke ultra high end ya. Mungkin ini kelas A semua ya? Bukan? Enggak, semua kelas AB. Kelas AB ya? Nah, dari 3 produk ini ya Pak Edi, mana yang paling desainnya menarik perhatian Pak Edi dari desainnya? Kalau desain udah pasti yang dari versi yang ultra high end sama yang di high end pun udah mirip ya, cuman beda ukuran. Beda size. Iya, beda size aja. Tapi ya desainnya ya untuk amplifier car seperti ini hampir mirip sama desain amplifier di home ini. Ya, yang heatsinknya di atas dan lain-lain. Jadi itu yang menarik, nanti kita akan lihat juga. Tapi ngomong untuk persaingan kelas amplifier, mungkin dia akan menjadi salah satu pilihan yang terbaik karena di kelas-kelas begini harga 80 juta atau yang ini belum ada pesaingnya ya gitu ya. Dan produk ini kan handmade ya, betul ya Pak? Iya betul. Dan ada plus minusnya nggak sih dari sisi installer Pak Edi kalau untuk produk-produk handmade seperti ini? Kalau produk handmade biasanya terkenal dengan kualitas ya pasti ya.
Nah, yang pasti biasanya kalau handmade-nya ada quality control yang bagus, biasanya juga output-nya juga pasti akan bagus. Jadi kita nggak pernah bermasalah dengan por-por handmade. Tapi biasanya kalau pada handmade-nya berarti itu kualitasnya udah super high-end biasanya. Jadi komponennya pun dipilih sesuai dengan yang terbaik. Nanti akan dijelaskan sama Pak Andre. Nah, itu yang menjadi satu poin untuk menjual ya. Jadi itu produk handmade mungkin udah nggak banyak kali ya di pasaran kita. Iya, hampir nggak ada. Udah hampir nggak ada. Nah, kalau hampir nggak ada, kenapa Pak Andre bisa berani untuk mendistribusikan? Ya, ada keunggulannya ya. Artinya kalau PC board dibuat secara mesin gitu ya, itu kan komponennya pakai roll, ditaruh di mesin, kemudian PCB lewat, pemanas gitu, timahnya langsung cair, komponennya di stem pakai mesin, diangkat, selesai, keluar, jadi. Tetapi satu komponennya tidak terukur apakah itu komponennya bagus atau tidak dalam satu roll itu. Pokoknya terpasang aja di situ. Kedua, proses soldering mesin tadi selalu ada yang tidak sempurna, ada yang tidak tersolder dengan sempurna, dan sangat susah untuk di QC ulang karena kecil-kecil gitu. Komponennya pun beda, namanya SMD, Surface Mount Device, kecil-kecil gitu. Cepat prosesnya, tetapi tidak terkontrol kualitasnya. Kenapa handmade menjadi suatu solusi? Ya memang sedikit lebih mahal, tetapi pertama komponen yang mau dipasang bisa diukur dulu. Oke, normal baru dipasang. Kedua, proses solderingnya selalu terkontrol karena komponennya pun besar-besar. Jadi karena di komponen DIP ini komponen besar-besar, jadi waktu disolder juga lebih gampang dan terlihat gitu. Oleh mata itu langsung terlihat sempurna atau tidak sempurna. Yang ketiga, kalau ada sesuatu penemuan gitu ya, namanya bikin produk tuh nggak mungkin sempurna, sama kayak EV, selalu ada upgrade software upgrade ini ya, karena selalu ada bugs. iPhone juga begitu kan, iOS-nya di upgrade dan seterusnya, ada bugs dan lain-lain. Demikian juga ketika kita memproduksi amplifier. Kalau handmade kelebihannya, mereka membuat satu persatu. Kalau pakai surface mount itu minimal 500. Jadi kalau ada problem 500 ini ya akan terus problem. Kalau ini begitu ada problem bisa kita sort berhenti sampai situ, ke depannya langsung udah diperbaiki. Jadi ada 3 hal itu. Dan ada nggak sih Pak Andre untuk teknologi khusus ini yang bisa mempunyai efisiensi daya di amplifier ini? Jadi begini, ampli high-end itu biasanya memakan daya yang besar, sangat besar bahkan boleh dibilang, sehingga mobil itu jadi nggak normal. Jalannya berat, alternatornya tekor, amplinya panas, dan banyak sekali problem di kemudian hari. Kenapa saya ambil ini? Karena nomor satu, ketika saya lihat di Europe tadi, amplifiernya nggak terlalu panas. Nah, dari saya tanya desainnya juga, dia bukan murni kelas A. Murni kelas A di mobil itu nggak bisa gitu, terlalu panas untuk udara Indonesia itu nggak memungkinkan. Kalau mesti pakai water cooling dan lain-lain, kasihan yang installernya nggak maju-maju, mobilnya itu aja nggak bisa maju cepat gitu. Jadi efisiensinya dia menjaga untuk menyeimbangkan antara tadi pembuangan panasnya. Tentunya makin pembuang panas lebih bagus, lebih banyak, pasti kualitas suara lebih bagus. Tapi kan nggak memungkinkan itu di mobil, jadi harus ditimbang. Nah, kita pilih ini karena dia itu menggunakan daya yang masih dalam jangkauan normal untuk semua mobil di Indonesia. Dan kita udah trial gitu ya, beberapa mobil yang kita udah coba pasang normal, mobilnya normal gitu. Dan itu yang diharapkan sama orang yang punya mobil biasanya kan. Saya mau pasang barang mahal, tapi jangan jadi mobilnya berat, alternatornya tekor, nanti nggak boleh nyala lampu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu. Terlalu banyak kendala. Kita mau sesuatu yang dipasang normal, gitu, enak. Buat installer juga praktis. Dan Pak Edi, dari sisi installer, apakah desain seperti ini, kemudian juga seperti yang tadi Pak Andreas sudah jelaskan, itu adalah pilihan tepat dari Audio Solution untuk membuat produk ini? Yang pasti benar banget. Jadi ya, kendala kita di installer adalah kalau misalnya powernya rewel nih, misalnya panas lah, terus makan dayanya gede lah, ya jual sih gampang ya, pertama kali jual ya. Tapi begitu dipakai harian mobilnya bermasalah kan yang balik kan ke kita biasanya. Gampang storing. Nanti bermasalah kan ke kita jadinya jatuhnya. Jadi kita juga ingin
menjual produk yang memang bagus, terus efisiensinya juga bagus ya, apalagi sekarang banyak mobil-mobil EV ya. Kita harus cari amplifier yang nggak terlalu boros dayanya. Betul. Jadi kita harus pilih kasih produk yang benar-benar di market ini emang didesain buat teknologi yang terbaru, karena produk-produk yang sekarang yang tadinya sekarang masih ada itu adalah teknologi yang udah lama sekali ya. Jadi amplifier sekarang yang kelas A pun itu udah teknologinya udah teknologi lama. Jadi kita udah harus transisi ke produk-produk yang emang teknologinya baru, sesuai dengan market mobil yang baru juga. EV juga bisa cocok. Jadi kita perlu ya produk yang bisa sesuai dengan market kita sekarang gitu. Nah, dan Pak Andre, sebenarnya apa keunggulan si Muses Digital Gain dibandingkan dengan control gain konvensional? Ya, Muses Digital Gain dipakai di seri Quattro ini. Jadi kalau diperhatikan ada tombol itu. Nah, ini itu ya? Ya, tombol ini kalau di Quattro dia bisa menjadi master volume. Jadi bisa mengontrol volume keseluruhan tiap channel. Bisa juga mengontrol gain setiap channelnya. Nah, kelebihannya kalau dibanding gain pot konvensional, itu kalau gain konvensional kan potensio begitu. Ya, betul. Nah, itu pertama nggak akurat. Kedua juga kualitas suaranya kurang baik karena memang dia kan sistemnya swipe ya. Seperti wiper. Jadi nggak bisa akurat betul-betul. Kemudian kiri kanan juga channelnya nggak akan bisa selama 100%. Nah, kalau ini kita bisa lihat channel 1 berapa, channel 2 berapa digital gitu. Bisa kita kontrol. Nah, kalau turun ke sini ke Quartetto, dia tidak mengatur secara digital, tapi dia memberikan tampilan digital. Jadi gainnya diatur manual, tetapi tampilannya di situ ada. Ini kita udah besarin sampai skala 8 loh. Yang ini udah 8,1. Kita mau di berapa ada tampilannya. Jadi kita nggak perlu lagi pakai avometer atau multitester untuk mengukur sambil nyetel gain. Tapi ini udah ada tampilannya digital. Tetapi berbeda dengan Quattro, dia tidak bisa setting secara digital. Jadi Muses Digital gainnya juga berbeda antara Quattro dengan Quartetto. Kalau di Quattrocento nggak menggunakan itu, jadi masih sama pakai wiper manual atau potentiometer manual ya. Dan Pak Edi, untuk di POV atau di menurut pandangan dari installer nih, apakah hal seperti ini baru atau memang sebenarnya kalau misalnya desainnya seperti itu kita jauh dimudahkan ya. Jadi kalau misalnya itu biasa kita butuh alat pendukung atau tools pendukung untuk nyetel gain dan lain-lain biasanya. Tapi kalau misalnya sudah ada di support dari amplifiernya dan kita juga bisa langsung itu ya memudahkan installer untuk instalasi sebenarnya dan presisi jatuhnya. Jadi kita nggak salah nyetel gain juga. Presisi cepat lah ya. Itu yang diinginkan. Bagus ya kan, kita juga hasilnya juga bisa bagus itu. Tampilannya juga mewah kan, jadi kelihatannya juga futuristik gitu ya. Ini bisa nyala, nanti ada tampilannya, voltage-nya berapa, temperaturnya berapa. Jadi kita bisa monitor, termasuk yang ini pun bisa menampilkan voltage-nya berapa, temperaturnya berapa, jadi masih terkontrol enggak gitu. Wah, ini sih kalau yang nonton mending langsung cari ke sini. Langsung DP gitu. Iya, langsung aja nih. Bagus banget ya, dari ceritanya aja udah. DP dulu sebelum kita spill harganya. Nah, Pak Andre, sebenarnya apa aja jenis kapasitor dan MOSFET yang digunakan di amplifier audio solution ini? Ya, jadi ada 3 hal ya. Yang pertama yang menentukan itu kan kayak kapasitor mainnya ya. Yang main ini yang di sini nih ya. Jadi itu main kapasitornya tentunya di 3 tipe ini berbeda. Ya, yang ini menggunakan Mundov, yang ini menggunakan Bulls, yang ini menggunakan yang biasa. Jadi itu dari segi kapasitor. Kalau segi atau MOSFET atau final transistornya, amplifier yang Quattro ini kan di casingnya ditulis field effect amplifier. Jadi field effect ini kan sebenarnya FET atau MOSFET lah. Jadi FET yang digunakan di sini itu sebenarnya limited edition, udah nggak ada lagi. Jadi hanya bisa dipakai untuk produksi sampai sejumlah itu habis. Dan itu kualitasnya sangat bagus. Seperti tabung lah. Tabung zaman dulu kan bagus-bagus. Orang masih ngincar yang tahun 56, 57. Nah itu kan udah nggak ada lagi. Menjadi new old stock. Nah itu dibeli semua untuk diproduksi ini. Nah kalau turun ke Quartetto ya udah menjadi normal. Di Quattrocento juga menjadi normal. Nah ada satu lagi sebetulnya op-amp-nya juga gitu. Jadi kalau di sini udah discrete ya, kalau di sini pakai op-amp Muses, salah satu yang bagus juga Muses. Nah kalau di situ pakai op-ampnya udah yang biasa gitu. Jadi scale down-nya terlihat dari kapasitornya, dari final transistornya maupun dari op-ampnya. Dan
apakah audio solution ini memiliki pengaturan equalizer nih Pak Andre untuk personalisasi suaranya? Nggak ada. Jadi zaman sekarang kan orang udah pakai digital signal processing ya, DSP. Jadi semua dikerjakan di bagian DSP. Jadi ini sebenarnya hanya straight wire with gain. Jadi ini adalah kabel yang meneruskan tapi dengan gain yang gede gitu ya, yang memperbesar kualitasnya. Tapi dia nggak ada fungsi apapun. Dan nggak ada crossover, nggak ada equalizer. Dia benar-benar cuman memperbesar signal. Udah. Gitu. Itu aja gitu ya. Jadi fokus dengan bagian dia. Dan sebenarnya apa sih Pak Andre itu untuk digital potentiometer tadi ya? Yang tadi kita udah dijelasin kan juga sama Pak Andre ya. Jadi potensio itu jadinya udah nggak dipakai lagi di sini. Yang dua tipe ini betul. Yang itu masih pakai potentiometer. Kalau yang ini digital, full digital, artinya kontrolnya digital, tampilannya digital. Kalau ini kontrolnya masih manual, tampilannya digital. Kalau ini kontrol dan tampilannya masih manual. Ya. Nah ini bedanya kalau misalnya yang penonton belum bisa ini menangkap ini misalnya ini potensiometer ya. Modelnya kan yang model white begini. Jadi modelnya masih sedangkan menggunakan tombol. Dan ada angkanya. Kalau ini kan kita kira-kira jadi kita harus pakai testerometer dulu baru kita tahu nih voltasenya berapa. Dan ini satu gain ini untuk channel 1 dan 2. Satu gain ini untuk 3 dan 4. Nah, biasanya gain ini nggak sama di 1 dan 2. Karena namanya waveper ini dia bergerak 2 begini nggak bisa sama. Kalau ini bisa di setel satu persatu. Channel 1 berapa, channel 2 berapa, channel 3 berapa, channel 4 berapa, dan ada tampilannya 8,1, 8,2 gitu. Jadi lebih akurat ya. Lebih akurat, lebih presisi gitu. Pak Edi, untuk melihat seperti ini, apakah ini makin mudah menjual atau menawarkan ya ke para customer di Kartasura Jakarta tentunya? Ya kalau misalnya dari segi produk ya kita pasti nggak akan ragu lah. Jadi untuk pemilihannya, apalagi audio solution ini juga kemarin sempat kita dengar juga di EMA Final mobil-mobilnya si itu yang menggunakan power ini juga menang semua ya rata-rata di kelas-kelas atas. Semua menang ya. Dan suaranya juga live juga bagus, jadi kita juga penasaran. Makanya sekarang sudah ada tersedia di Indonesia, bisa menjadi satu pilihan buat customer-customer kita yang kemarin emang agak sulit memilih power kelas A yang bisa dipasang dengan aman, tidak mengganggu baterainya mobil dan bisa dipakai dengan nyaman. Jadi itu yang menjadi kendala kadang-kadang buat kita juga. Jadi kalau ada produk baru ya kita selalu welcome gitu. Dan berhubung Pak Edi juga tadi udah dengar di Salzburg waktu itu ya. Fitur apa nih Pak Edi yang paling menarik perhatian Pak Edi dari produk ini? Yang pasti model digitalnya juga oke ya, desainnya juga tampilannya juga bagus. Tadi juga sempat dibahas komponen-komponennya yang dipakai juga tanpa kompromi. Jadi bagi saya ini merupakan amplifier yang emang didesain tidak main-main lah, jadi nggak tanggung-tanggung gitu. Kalau mau all out ya all out aja gitu. Tapi tergantung lagi customer memilih mana nih, mau yang all out bisa pilih yang ini atau yang di bawahnya juga kita ada gitu. Dan kalau untuk favorit untuk Pak Edi sendiri pasti jelas yang ini ya. Ya tergantung serinya, tergantung duitnya juga, tergantung nomor serinya dulu. Atau kreditnya apa nih gitu. Jadi ini juga bisa menjadi pilihan. Tapi untuk amplifier kelas segini dengan 4 channel ya di marketnya juga rata-rata 2 channel lawannya ya. Dengan harga segitu 2 channel ini 4 channel. Jadi bagi saya udah ngirit 2 channel gitu. Ini segmen terakhir Pak Andre. Pak Andre juga jadwalnya pasti banyak yang nggak apa-apa. Habis ini mau terbang lagi. Nah, pasti kan untuk Katras juga ya yang nonton ini ya pasti mempertanyakan juga sebenarnya bisa nggak sih untuk amplifier ini dengan ukurannya segini ya atau yang segini juga itu bisa nggak sih ditaruh atau ditempatkan di bawah jok atau mungkin di bagian bagasi, dan atau memang apa semua genre masuk juga ya untuk amplifier ini? Kita langsung aja tanya ke Pak Andre. Dan Pak Andre, untuk nanti cara penginstalasiannya atau tempat di bagian mobil ini apakah memungkinkan untuk ditaruh di bawah jok mobil? Kalau yang ini pasti nggak bisa. Kalau yang ini kalau di bawah joknya tinggi bisa. Size-nya muat, tapi tingginya belum tentu semua mobil muat. Misalnya Xenix di bawahnya kan ada baterai tuh yang hybrid. Ya ini nggak bisa. Kalau yang itu 90% bisa. Bisa pasti. Karena kecil dan tingginya masih normal gitu. Dan untuk genrenya apakah ada genre khusus? Nah itu tadi hebatnya. Mereka ini kalau saya nyebutnya artisan ya. Artinya mereka memilih produk itu oleh komponennya yang dipilih itu didengerin gitu. Jadi
karena mereka ini musisi, kemudian memilih komponennya dengan didengerin, hasil musiknya itu bisa untuk segala genre. Nah itu yang saya seneng gitu. Jadi ketika di Salzburg saya dengernya juga nggak cuma lagu Emma gitu, tapi saya dengerin beberapa lagu dengan berbagai genre. Karena nggak mungkin kita customer hanya yang dengerin jazz gitu, nggak mungkin dong. Kita kan pasti semua customer kita menjangkau gitu. Jadi saya memilih produk juga yang demikian gitu, yang cukup bertenaga, yang walaupun 150 watt tapi feel-nya itu besar gitu, bertenaga gitu, beda banget gitu. Ya, nggak selalu sama. Ya. Nah, apakah Audio Solution ini efisien dalam penggunaan daya aki mobil nih, Pak Andre? Iya. Dan saran tambahan alat apa mungkin agar maksimal di mobil setelah diinstalasi? Kalau menurut saya ini salah satu amplifier yang wajar ya, artinya kita pasang di mobil itu nggak menyedot aki dalam atau alternator dalam jumlah yang besar sehingga mobilnya bermasalah. Jadi masih dalam batas normal, nggak perlu tambahan apa-apa. Kalau mau lebih baik dikasih aki belakang, nggak pun nggak masalah. Dan sudah kita trial kemarin. Nah jadi contoh lah ini cuma menyedot 2 biji ya. Kita pasang di event kemarin itu cuma menyedot 8 ampere. Itu sangat kecil gitu. Alternator mobil 100 ampere, 80 ampere dimakan 8 ampere ya sama lampu mobil aja masih kurang lebih gitu. Jadi itu yang saya suka gitu, normal gitu, nggak tapi menghasilkan suara yang bagus. Memang sekarang harus mengakalinya di situ. Ya kalau mau menyedot tenaga besar seperti zaman dulu kita bangun mobil itu sampai nanjak aja berat. Pengaruh sekali gitu. Karena alternatornya pulinya harus dikecilkan. Terlalu banyak yang harus dilakukan untuk menginstal sebuah amplifier yang bagus di mobil. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi sekarang, nggak perlu lagi begitu. Nggak ada yang harus dikorbankan. Kita bisa dapat suara yang bagus dengan pengorbanan yang minimal dan effort yang aneh-aneh seperti itu udah nggak musim lagi sekarang. Nah, karena jadi bisa didengar sendiri ya, kalau mau mendapatkan hasil yang maksimal ya, Pak Andre ini udah nggak cukup, nggak perlu lagi effort yang lebih, apalagi nambahin sesuatu juga gitu ya. Karena ini emang udah didesain juga udah cukup di kelasnya gitu ya. Nah, untuk speakernya, Pak Andre, tipikal speaker yang bertenaga yang seperti apa yang cocok untuk digunakan berbarengan ya dengan 4 amplifier ini? Hampir semua speaker ya. Kita udah coba, kemarin kita di event malah kita pakai Crescendo yang boleh dibilang nggak mahal lah, seri 5 gitu juga hasil suaranya bagus dengan amplifier ini. Kita trial di mobil lain dengan EQ Tone yang harga 200 juta lebih juga gitu. Padahal karakternya kan berbeda. Kalau EQ Tone kan cenderung detail, fast, akurat gitu. Crescendo cenderung normal, tebel, berbodi gitu ya. Tapi keduanya masuk gitu. Jadi menurut saya amplifier ini juga nggak pilih-pilih speaker, nggak memusingkan untuk installer gitu. Dia nggak ini ya, nggak rasis ya deh. Ya betul. Zaman sekarang harus begitu. Nah, Pak Edi, apakah 4 amplifier Audio Solution ini cocok untuk semua mobil? Harusnya semua mobil bisa. Harusnya semua mobil bisa. Jadi karena tadi dijelasan juga pemakaian dayanya juga nggak terlalu gede ya. Jadi untuk semua mobil, mau mobil EV hybrid pun udah harusnya bisa ya, nggak ada masalah. Yang penting instalasinya benar, penempatannya benar. Mungkin ya tetap ventilasi penting lah ya. Ventilasi penting. Jangan ditutup rapat lah gitu. Namanya heatsink kan membuang panas. Selama dia ada pembuangannya aman. Kalau ditutup rapat dengan akrilik ya dia kan nggak bisa buang panas seperti kita aja kalau dipendam di kotak tertutup nggak bisa napas kita. Karena banyak juga nih yang khawatir ya Pak Andre untuk orang-orang yang punya mobil hybrid sama listrik ya, terutama takut kelistrikannya kenapa-kenapa atau cepat habis baterainya Nah, untuk pertimbangannya apa aja nih Pak Andre yang sangat penting ya? Pak Edi, Pak Edi, pertimbangan apa yang sangat penting untuk memasang sistem audio mobil dengan produk Audio Solution ini yang ada di depan kita ini? Kalau customer udah milih produk ini, harusnya dia udah all out main SQ lah ya. SQ atau SQL bebas ya. Jadi nggak tanggung-tanggung. Mungkin kabel juga harus spend investasi yang bagus ya. Aksesorisnya mulai dari chopper fuse-nya ya. Semua lah. Rata-rata power supply juga kita bisa menggunakan juga hal-hal tambahan agar membuat amplifier ini bisa lebih maksimal ya. Jadi bagi saya jangan tanggung-tanggung, kalau emang udah spend segini ya kita harus bikin all out sistemnya. Jadi biar hasilnya juga lebih bagus.
Dan untuk melihat market audio terutama amplifier kelas A ya Pak Andre. Kadang-kadang kan kendalanya panas menjadi tantangan untuk di mobil, apalagi iklim tropis di Indonesia ya. Jadi bagaimana cara menyikapi situasi itu nih Pak Andre? Nah itu dulu kita udah pernah terjadi seperti itu. Jadi sebelum ini kita juga punya amplifier high-end yang bagus gitu. Suka banget saya suaranya, saya dengar di Salzburg. Tapi saat itu saya tidak perhatikan gitu. Didengar lama memang nggak apa-apa. Tapi itu kan suhunya 0 waktu event itu ya, 0 salju gitu. Begitu saya bawa ke Indonesia, wah nyala 30 menit mati. Nanti hidup lagi, mati lagi gitu ya. Itu mesti dikasih fan, berisik, dikasih pendingin ini itu, pusing jadinya gitu. Akhirnya kita berhenti menjual itu. Jadi berdasarkan pengalaman itu kita udah tahu, oke. Kalau mau dengar bagus, kita pegang dulu amplinya. Harus panas, tapi jangan sampai overheated. Tapi apalagi ini kan waktu di Salzburg ada display temperaturnya. Jadi ketika saya lihat display temperaturnya segini, Kedua, waktu di Salzburg dipasang nih mobil yang tertutup. Jadi terang bagasi gitu ya. Di bagasi tertutup, bagasinya tertutup, ketika dibuka kan harusnya terasa panasnya. Ini nggak terasa panasnya. Kemudian saya lihat temperaturnya, masih normal. Oke lah, ini bisa dibawa ke Indonesia. Kita coba trial di beberapa mobil. Normal. Kita ukur ampere yang dipakai satu ampli ini cuma 4 ampere, masih masuk akal gitu. Jadi itu yang membuat kita jadi hati-hati, dan berdasarkan pengalaman itu kita memasukkan produk bukan hanya yang cari suaranya bagus, tapi juga reliable, nggak bermasalah. Kalau ada masalah pun cepet tanggapannya, kemudian panasnya nggak berlebih, bisa dipasang semua mobil tanpa effort yang aneh-aneh gitu. Harus ganti alternator, harus dikasih AC di produknya, harus dikasih fan, yang repot-repot begitu installer pasti nggak suka. Karena menghambat kecepatan kerja ya. Jadi harusnya bisa kerja selesai 2 mobil, kalau seperti itu jadi lambat gitu. Bener ya Pak Edi, kayak gitu ya? Bener banget. Jadi, kalau kita installer maunya cepat kerja, cepat selesai. Dan jangan balik lagi karena problem. Iya betul. Jangan dipakai nanti besok udah mati panas. Apalagi kalau tadi 30 menit mati 30 menit, kapan dengarnya coba? Iya, benar sih. Nah, untuk memastikan lagi ya, karena kan yang nonton 3 juta orang nih. 3 juta plus 123. Nah, dari 100.000 viewers kita nih ada yang mau nanya lagi Pak Andre. Apakah beneran aman nih untuk audio solution ini untuk kelistrikan mobilnya? Aman, pasti aman. Pasti aman ya. Kita udah pasang di EV juga, di mobil normal udah. Kemudian kalau diperhatikan aja terminal-terminalnya sebenarnya berbeda. Kalau amplifier ini coba dilihat terminalnya kan biasa model dibaut begitu. Kalau dia udah sistem binding post. Jadi sudah seperti Alahum Audio, speakernya udah pakai binding post. Kemudian baterinya semua udah lubangnya besar, bisa muat kabel besar, tetapi dia nggak makan tenaga mobil besar gitu, nggak makan arus yang besar gitu. Nah itu ya Pak, terasa jadi aman banget untuk dari segi kelistrikannya juga, dan kemudian juga ini produk juga udah diperhatikan banget ya Pak. Tadi dari di iklim tropis seperti ini gimana bisa caranya nggak overheat juga gitu. Betul. Dan kan dari tadi kita udah ngobrolin ya Pak Andre, dari spesifikasinya, kemudian sosok di balik produk ini ya, berkolaborasi dengan siapa. Boleh nggak di-spill sedikit harga dari 4 amplifier ini Pak? Ya Quattro ini memang di pasar ultra high end ya, 4 channel 425 juta. Jadi satu mobil itu biasanya perlu 2 gitu. Ya yang Quattro. Turun dari sini ke Quartetto 4 channel juga itu 85 juta. Jadi ini udah relatif lebih masuk akal. Satu mobil pakai 2 bisa. Jadi 170 juta. Kalau mau lebih bisa pakai satu Quartetto untuk tweeter midrange, kemudian pakai duo untuk midbass, duo lagi untuk subwoofer. Jadi pakai 3. 85 juta kali 3 gitu. Nah, kalau Quattro Sento ini 4 kali 100 watt, ini harganya 41 juta. Jadi ini juga bisa pakai 2 untuk semua sistem, bisa juga pakai 3. Gitu. Dan tadi saya ingat kan produk ini ada boxnya tuh Pak Andre. Betul. Itu kalau misalkan ada orang yang mau beli boxnya, boleh dibawa pulang juga kan? Ya tentunya boleh ya, karena itu memang setiap packingnya dapat kotak yang plastik itu ya, plastik boxnya itu, dan setiap produk ini ada detail
pengukurannya, hasil speknya dan lain-lainnya dari Roberto Tognon, ditandatangan semuanya. Jadi memang ini custom produk yang handmade gitu. Wah, jadi ini produk keren banget ya Kak Tras. Jadi kalau Kak Tras memang udah beli produk ini pun bisa jadi kolektor juga karena ini sosok di baliknya juga kan orang. Ya tergantung juga nanti kalau misalnya MOSFET-nya habis. Yang ini MOSFET-nya habis selesai. Oh iya. Udah nggak ada lagi, bikin baru lagi. Nah, Pak Edi, sistem audio mobil yang paling cocok untuk 4 amplifier ini tuh apa sih Pak Edi? Secara kan dari harga kan beda-beda semua ya. Jadi yang paling cocok apa nih Pak? Biasanya kalau misalnya udah pakai sistem begini pasti request-nya adalah sound quality ya. Kecuali emang dia Crazy Rich, mungkin dia buat SQL, mungkin dia pasang 10 biji di mobil nggak pasang. Tapi masalah kalau kayak gini udah pasti sistemnya SQL. SQ ya, sound quality. Pure SQ ya, pilihan speakernya juga nggak bisa ecek-ecek. Jadi jangan amplifier spend 400 jutaan kali 2 adalah 800, pilih speaker yang 7 juta, nggak mungkin ya. Jadi ya harus disesuaikannya gitu. Nah, mungkin kita udah di ujung pembicaraan kita Pak Andre ya. Jadi ini produk sih menurut saya gila banget ya. Dari boxnya aja ya, nanti kita liatin tuh. Boxnya itu keren juga. Boxnya kasih lihat. Kirim. Ya, ini boxnya gede banget nih untuk yang ini ya Pak Andre ya. Iya. Wah, ini kayak gini nih. Nah, jadi dalamnya juga tadi saya udah lihat bagus juga sih buat. Ya ini memastikan amplifiernya aman sampai ke kita. Dikirim dari Itali begini. Seperti ini betul. Bawa dari sana begini berarti Pak Andre. Jadi dan semua ada sign dia ya. Makanya disebut ini by Roberto Tognon. Jadi memang ini Roberto Tognon series, kemudian disebutin field effect amplifier, mana memang FET atau MOSFET yang digunakan ini limited edition. Nah, ini limited edition dan ada tanda tangannya di boxnya maupun di produknya ya, semua ya. Betul. Jadi ini keren banget ya Kak Tras. Jadi kalau Kak Tras memang pengen mau langsung untuk cobain produk ini ya, ini udah tersedia, bisa langsung dihubungin di sales advisor kita aja, Kartens Audio Jakarta Kak Tras, dan udah mendengar tadi penjelasan langsung dari Pak Andreas sendiri ya, selaku CEO dari distributor juga ya Pak Andre. Dan memang produknya juga diperhatikan semua dari mulai dari desainnya, kemudian juga dibawa ke Indonesianya ya Pak Andre, dan juga dari kelistrikannya juga aman. Pak ini ada yang mau ditambahin nggak Pak? Produk udah tersedia ya di Kartens juga, bisa langsung kalau misalnya ada pertanyaan mungkin Jupe ya bisa langsung disampaikan juga kepada pihak Audio Solution. Jadi kalau misalnya ada yang nanya penasaran pengen tahu lebih lanjut bisa langsung di kolom komentar atau bisa langsung WA kita aja ya langsung bisa. Gitu. Dan Pak Andre, terima kasih sama-sama atas waktunya udah mau ngeluangin waktu ke sini ya. Udah ngobrolin juga, udah ngejelasin bagaimana produk ini hadir di sini di Indonesia. Untuk harapannya Pak Andre nih untuk produk ini dan juga untuk market-market di Indonesia apa Pak Andre? Harapannya orang bisa terima dengan baik ya, karena saya juga musisi dan saya suka banget denger audio itu ya. Kalau di satu hari itu hampir 12 jam saya dengerin audio itu ya setiap hari gitu dengan aneka genre. Dan semua keluarga saya main musik, istri saya, anak saya semua main musik, ikut orkestra gitu. Jadi buat saya musik itu jiwa gitu ya, penting. Nah, harapan saya orang membeli produk ini bisa menikmati musik dari audio sistemnya di tengah jalan yang macet atau tengah jalan panjang gitu. Sekarang kan orang suka Trans Jawa, bisa menikmati musik itu menjadi jiwa yang membangun emosi yang bahagia, yang nyaman gitu. Buat saya itu sih harapannya ya. Ini bisa entertain orang seluruh Indonesia. Betul. Gitu. Dan membuat juga di jalan biar nggak pusing ya, biar nggak klakson terus di jalan karena jangan emosi gitu ya. Dengerin musik aja. Apalagi juga cocok banget nih, nanti kan dikit lagi juga bulan puasa ya, bisa juga di jalan kayak gitu. Pak Edi, terima kasih. Thank you, Jupe. Pak Andre, terima kasih. Semoga kita ketemu di lain waktu. Dan Kak Tras, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Kartens Audio Jakarta, karena juga kita nggak hanya ngomongin ini aja, seterusnya akan ada hal-hal yang menarik juga yang kita bahas di podcast ini. Jadi tetap terus ikuti dan subscribe channel YouTube Kartens Audio Jakarta. Pak Andi, terima kasih. Terima kasih. Bye.